Selamat datang di perjalanan menarik kita melalui sejarah asal-usul huruf A sampai Z. Seperti layaknya benua yang bergeser dan membentuk permukaan bumi selama jutaan tahun, alfabet kita juga mengalami perjalanan panjang dan menarik. Mari kita telusuri bagaimana setiap huruf dari A hingga Z mendapatkan bentuk dan maknanya, mengungkap kisah-kisah yang terukir di batu, papirus, dan perkamen selama ribuan tahun. Perjalanan kita akan membawa kita kembali ke peradaban kuno, di mana simbol-simbol pertama kali muncul, bukan untuk mewakili bunyi, tetapi untuk menggambarkan objek dan ide. Bayangkan dunia tanpa kata-kata tertulis, dunia di mana komunikasi bergantung pada gambar dan simbol. Disinilah, di antara ukiran-ukiran kuno, kita akan menemukan benih-benih alfabet kita. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan, di mana hieroglif Mesir kuno akan hidup kembali, di mana aksara paku Fenisia akan mengungkapkan rahasia mereka, dan joyeux bet your from undilit to drame to bum foot fire see system benesis modern. Perjalanan kita dimulai dengan huruf A, leluhur dari semua huruf vokal. A berasal dari huruf Fenisia alef, yang secara harfiah berarti lembu. Bayangkan para pedagang Fenisia mengarungi lautan, membawa serta bukan hanya barang dagangan, tapi juga sistem penulisan revolusioner mereka, yang menjadi cikal bakal alfabet yang kita gunakan saat ini. Bentuk huruf A sendiri menyerupai kepala lembu dengan tanduknya, mengingatkan kita pada pentingnya hewan ini dalam peradaban kuno. Lembu adalah simbol kekuatan, kekayaan, dan sumber kehidupan. Melalui huruf A, kita dapat merasakan denyut nadi kehidupan di masa lampau, saat manusia pertama kali mulai menggoreskan simbol-simbol di atas tanah liat. Dari padang rumput tempat lembu-lembu merumput, kita sampai di Bet, huruf Fenisia yang melambangkan rumah. Huruf B, dengan dua ruangannya yang menjulang seperti tiang penyangga, mengingatkan kita pada tempat berlindung, keluarga, dan rasa aman. Di dalam rumah, cerita-cerita diturunkan dari generasi ke generasi, dan melalui huruf B, kita dapat merasakan kehangatan dan gentiman dari tradisi lisan yang menjadi fondasi bagi budaya manusia. Bayangkan keluarga-keluarga berkumpul di sekitar perapian, suara mencek huruf gembira di dalam seritme, dan cerita staimush biak di sepeda huruf B, terus hidup tuemasan. Perjalanan kita berlanjut melintasi gurun pasir yang luas bersama Gimel, huruf Fenisia yang menggambarkan unta. Huruf C, dengan lekukannya yang anggun seperti punuk unta, membawa kita pada perjalanan panjang melintasi padang pasir. Unta, hewan yang tangguh dan ulet, adalah simbol transportasi, perdagangan, dan koneksi antar peradaban di masa lampau. Melalui huruf C, kita dapat merasakan hembusan angin gurun, panas terik matahari, yang merendahkan dunia, Alul Sutra. Chapter 4D, Deleth, pintu menuju dunia baru. Dari luasnya gurun pasir, kita tiba di Deleth, huruf Fenisia yang berarti pintu. Huruf D dengan bentuknya yang kokoh seperti pintu masuk, melambangkan ambang batas, transisi, dan peluang baru. Pintu adalah simbol perlindungan dan juga jembatan menuju hal-hal yang belum diketahui. Bayangkan berdiri di ambang pintu sebuah kota kuno, merasakan antisipasi akan petualangan baru dan penemuan-penemuan menarik yang menanti di baliknya. Melalui huruf D, kita diajak untuk melangkah dengan berani menuju hal-hal baru dan merangkul kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Chapter 5, E Epsilon, kesederhanaan yang mendalam. Perjalanan kita membawa kita ke Yunani, tempat Epsilon, huruf kelima dalam alfabet Yunani memancarkan kesederhanaan yang elegan. Berbeda dengan bentuk-bentuk piktografik dari huruf-huruf sebelumnya, Epsilon dengan 3 garis horizontalnya merepresentasikan konsep yang lebih abstrak, sesuatu yang sederhana atau kebenaran yang mendasar. Kesederhanaan Epsilon mencerminkan pergeseran dari representasi visual ke simbolisasi bunyi, sebuah langkah penting dalam evolusi bahasa tulis. Epsilon mengingatkan kita bahwa terkadang kebenaran yang paling mendalam tersembunyi dalam kesederhanaan. Chapter 6F, Warisan Etruska yang abadi. Perjalanan kita berlanjut ke semenanjung Italia, di mana peradaban Etruska yang misterius pernah berkembang. Huruf F dengan bentuknya yang khas diturunkan dari alfabet Etruska yang kemudian diadopsi oleh Romawi. Meskipun makna asli huruf F dalam alfabet Etruska masih diperdebatkan oleh para ahli,
Kehadirannya yang tak tergoyahkan dalam alfabet kita adalah bukti dari pengaruh kebudayaan Etruska yang tak terlupakan. Bayangkan kota-kota Etruska yang ramai dengan kuil-kuil megah, makam-makam yang dihiasi lukisan-lukisan indah, sebuah warisan yang terus hidup melalui huruf F. Chapter 7, J, evolusi suara dari C. Huruf G, dengan lekukan tambahannya, mengingatkan kita bahwa bahasa adalah entitas yang terus berkembang. Diadaptasi dari huruf C oleh orang Romawi, J mewakili suara J yang berbeda, yang tidak ada dalam alfabet Yunani. Perubahan kecil dalam bentuk huruf ini menandai pergeseran signifikan dalam cara kita mewakili suara dan menunjukkan kemampuan bahasa untuk beradaptasi dan berkembang. Bayangkan suara yang bertakin munculan berwub, singin nefritsbir, membentuk nilai sebagai bunch with its wing, bersembiri. Chapter 8, H, pagar, pembatas, dan jembatan penghubung. Dari kepraktisan Romawi, kita kembali ke dunia kuno Fenisia dengan heth yang berarti pagar. Huruf H dengan dua garis vertikal yang dihubungkan oleh garis horizontal mengingatkan kita pada struktur yang membatasi dan melindungi. Pagar menandai batas dan juga berfungsi sebagai penghubung antara dua ruang. Bayangkan desa-desa kuno yang dilindungi oleh pagar kokoh, melindungi penduduknya, nawarkan eventually. Huruf H mengocitkan kenapa batas itu berteling berhubungkan kapital dunia luar. Chapter 9, Ayod, tangan yang menulis sejarah. Perjalanan kita berlanjut dengan Yod, huruf Fenisia yang melambangkan tangan. Huruf I dengan bentuknya yang sederhana dan elegan mengingatkan kita pada kekuatan tangan manusia untuk menciptakan, membangun, dan menulis. Tangan adalah alat yang luar biasa. Melalui tangan kita dapat mengekspresikan diri, berkomunikasi, dan meninggalkan jejak kita di dunia. Bayangkan para juru tulis kuno dengan cermat menulis di atas papirus, mengabadikan kisah, hukum, dan pengetahuan untuk generasi mendatang. Huruf I mengingatkan kita bahwa setiap tulisan adalah sebuah kesaksian atas kekuatan kreativitas manusia. Huruf J dengan ekor melengkungnya yang khas adalah contoh bagaimana bentuk huruf dapat berubah seiring waktu dan beradaptasi dengan bahasa yang berbeda. Diperkenalkan pada abad pertengahan, J awalnya hanyalah variasi kaligrafis dari huruf I. Namun seiring berjalannya waktu, J mengembangkan identitasnya sendiri, mewakili suara J yang berbeda. Bayangkan para juru tulis abad pertengahan dengan telaten menghiasi manuskrip dengan huruf-huruf yang indah, menciptakan bentuk huruf baru yang memberindas teks dan mencerminkan perbasis. Perjalanan kita membawa kita kembali ke Fenisia dengan kaf, yang berarti telapak tangan. Huruf K dengan dua garis diagonal yang menyerupai jari-jari terbuka mengingatkan kita pada kekuatan cengkeraman dan kemampuan telapak tangan untuk memegang dan mengendalikan. Telapak tangan adalah bagian tubuh yang sangat ekspresif. Kita menggunakan telapak tangan untuk menggenggam, memberi, menerima, dan memberkati. Bayangkan para pemimpin kuno mengangkat tangan mereka dalam isyarat kekuasaan. Para seniman dengan terampil memahat patung dengan tangan mereka. Dan para penulis menorehkan kata-kata bijak di atas tablet tanah liat. Huruf K mengingatkan kita pada potensi dan kekuatan yang ada di tangan kita. Dari kekuatan telapak tangan, kita beralih ke Lamed, huruf Fenisia yang melambangkan tongkat. Huruf L, dengan bentuknya yang tegak dan kokoh, mengingatkan kita pada tongkat gembala yang digunakan untuk menuntun, melindungi, dan memerintah. Tongkat adalah simbol otoritas, kebijaksanaan, dan kekuasaan. Bayangkan para gembala mengarahkan kawanan mereka dengan tongkat. Para raja memegang tongkat kerajaan sebagai lambang kekuasaan mereka. Dan para penjelajah kena benggul tongkat untuk menavigasi jalan mereka melalui belantara. Huruf L mengingatkan kita pada pentingnya bimbingan, kepemimpinan, dan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Perjalanan kita berlanjut ke Mem, huruf Fenisia yang melambangkan air. Huruf M dengan dua garis vertikal yang dihubungkan oleh dua garis bergelombang mengingatkan kita pada aliran air yang menghidupi, membersihkan, dan menghubungkan. Air adalah sumber kehidupan. Ia mengalir, beradaptasi, dan menembus segala sesuatu. Bayangkan sungai-sungai besar yang mengalir melalui peradaban kuno, memberikan air untuk minum, irigasi, dan transportasi.
Huruf M mengingatkan kita bahwa bahasa Swedot Woen can but descendants be parallel screen approach. Dari aliran sungai kita menyelam ke dalam lautan kata dengan Nun, huruf Fenisia yang melambangkan ikan. Huruf N dengan bentuknya yang menyerupai ikan yang sedang berenang, mengingatkan kita pada kehidupan yang berlimpah di bawah permukaan air, keragaman, dan misteri. Ikan adalah makhluk yang menakjubkan. Mereka berenang di kedalaman lautan, berkomunikasi dengan cara yang unik dan memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Bayangkan terumbu karang yang berwarna-warni penuh dengan kehidupan laut, ikan-ikan yang beraneka ragam bentuk dan ukuran berenang di antara karang. Huruf N mengingatkan kita bahwa bahasa seperti lautan adalah tempat yang luas dan penuh dengan kehidupan dan keanekaragaman. Perjalanan kita berlanjut ke Ain, huruf Fenisia yang berarti mata. Huruf O dengan bentuknya yang bulat dan terbuka mengingatkan kita pada mata yang melihat, mengamati, dan memahami. Mata adalah jendela jiwa. Melalui mata kita melihat dunia di sekitar kita, memproses informasi dan terhubung dengan orang lain. Bayangkan mata para cendekiawan kuno yang penuh rasa ingin tahu, para seniman yang melihat keindahan di mana-mana, dan para pemimpin yang memiliki visi untuk masa depan. Huruf O mengingatkan kita bahwa penglihatan, wawasan dan pencarian akan kebenaran. Dari mata yang melihat kita beralih ke P, huruf Fenisia yang melambangkan mulut. Huruf P dengan bentuknya yang menyerupai mulut yang terbuka mengingatkan kita pada kekuatan kata-kata, komunikasi, dan ekspresi diri. Mulut adalah pintu gerbang bagi pikiran dan perasaan kita. Melalui mulut kita berbicara, menyanyi, tertawa, dan berbagi cerita. Bayangkan para pendeta kuno menyampaikan doa-doa mereka, para penyanyi menghibur penonton dengan suara merdu mereka, dan para pemimpin memberi api-api. Huruf P mengingatkan kepada penjaran bundanan percaya yang menaikkan kota grensing serta bijak. Perjalanan kita berlanjut ke OF, huruf Fenisia yang melambangkan monyet. Huruf Q dengan bentuknya yang unik dan menarik mengingatkan kita pada kecerdasan, keingintahuan, dan kemampuan monyet untuk meniru. Monyet sering dianggap sebagai makhluk yang cerdas dan menghibur. Mereka belajar melalui observasi dan peniruan, dan mereka mampu memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Bayangkan monyet-monyet yang cerdik menggunakan alat untuk mendapatkan makanan, saling bermain dengan penuh keceriaan, dan menunjukkan berbagai ekspresi yang menarik. Huruf Q mengingatkan kita pada pentingnya belajar, beradaptasi, dan menemukan solusi yang inovatif. Dari kecerdasan monyet, kita beralih ke Resh, huruf Fenisia yang berarti kepala. Huruf R dengan bentuknya yang menyerupai kepala manusia, mengingatkan kita pada pikiran, kepemimpinan, dan identitas. Kepala adalah pusat kendali tubuh kita. Di dalam kepala terdapat otak yang berpikir, merencanakan, dan bermimpi. Bayangkan para filsuf kuno yang merenungkan makna kehidupan, para pemimpin yang membuat keputusan penting, dan para seniman yang mengembangkan ide-ide kreatif. Huruf L mengingatkan kita ada pentingnya menggunakan pikiran kita dengan bijak, memimpin dengan integritas, dan menghormati individualitas. Perjalanan kita berlanjut ke Shin, huruf Fenisia yang berarti gigi. Huruf S dengan bentuknya yang tajam dan bergigi mengingatkan kita pada kekuatan, perlindungan, dan kemampuan untuk bertahan. Gigi adalah bagian tubuh yang kuat dan esensial. Kita menggunakan gigi untuk menggigit, mengunyah, dan melindungi diri. Bayangkan hewan-hewan buas dengan taring mereka yang tajam, para prajurit kuno yang menggunakan pedang mereka untuk mempertahankan diri, dan kata James Wilbert, Elsnor. This Avwarding ingin terbitan ambet selam, but the ding bering tuen guasit hisa dengan bijak. Dari kekuatan gigi, kita beralih ke Tau, huruf Fenisia yang berarti tanda. Huruf T, dengan bentuknya yang tegak dan mencolok, mengingatkan kita pada tanda jalan yang memandu, mengarahkan, dan menandai persimpangan jalan. Tanda adalah bentuk komunikasi visual yang universal. Mereka memberikan informasi, peringatan, dan arah. Bayangkan tanda-tanda di jalan yang menunjukkan tujuan, tanda peringatan bahaya, dan tanda batas wilayah. Huruf T mengikatkan tiak-sumi kaisan angelis, Mama Wilbers, povert mingring bevigdisen nonna sibili, diedot.
Perjalanan kita membawa kita kembali ke Yunani dengan Epsilon, huruf yang penuh dengan keanggunan dan misteri. Huruf U dengan bentuknya yang menyerupai lengkungan atau cawan mengingatkan kita pada pengetahuan, kelimpahan dan potensi yang belum tergali. Dalam banyak budaya, cawan melambangkan kemakmuran, kebijaksanaan, dan hubungan dengan yang ilahi. Bayangkan cawan suci dalam upacara keagamaan, cawan yang penuh dengan anggur dalam perayaan, dan sumur pengetahuan yang tak berdasar. Huruf U mengingatkan kita pada pentingnya mencari pengetahuan, merangkul kelimpahan hidup, dan mengembangkan potensi kita sepenuhnya. Huruf V dengan bentuknya yang tajam dan energik adalah keturunan langsung dari huruf U. Diperkenalkan oleh orang Romawi, V awalnya hanya variasi dari huruf U, tetapi seiring waktu, ia mengembangkan identitasnya sendiri. Seperti halnya sebuah benih yang tumbuh menjadi pohon yang kuat, V menunjukkan bagaimana bentuk huruf dapat berkembang dan beradaptasi. Bayangkan kekuatan alam yang tak hentinya berubah, evolusi spesies, dan kemajuan peradaban manusia. Huruf V mengingatkan kita pada dimensi perumbahan dan keimpasan barat di London dengan setipis. Huruf W dengan dua bentuk V yang bergabung mengingatkan kita pada kekuatan pengulangan gema dan dampak yang berlipat ganda. Seperti halnya sebuah kata yang diucapkan dua kali memiliki penekanan yang lebih kuat, W menunjukkan bagaimana pengulangan dapat memperkuat makna dan menciptakan ritme. Bayangkan detak jantung yang berirama, gelombang lautan yang berulang, dan siklus alam yang terus berlanjut. Huruf W mengingatkan kita pada kekuatan konsistensi, ketekunan, dan fokus kumulatif dari tindakan kecil yang terus. Perjalanan kita membawa kita kembali ke Yunani dengan Chi, huruf yang penuh dengan simbolisme dan misteri. Huruf X dengan dua garis diagonal yang saling berpotongan mengingatkan kita pada persimpangan jalan, pilihan, dan hal yang tidak diketahui. Dalam matematika, X mewakili sesuatu yang tidak diketahui, sebuah variabel yang harus dipecahkan. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada persimpangan jalan, di mana kita harus membuat pilihan yang sulit, menghadapi konsekuensinya. Huruf X mengingatkan kita pada pilihan berfilter dari bestian, dan menemukan dalam integrasi. Huruf Y, dengan bentuknya yang menyerupai percabangan jalan, mengingatkan kita pada pertanyaan, pilihan, dan baiknya kemungkinan yang terbentang di hadapan kita. Seperti halnya sebuah perjalanan yang dapat mengambil banyak jalur, hidup ini penuh dengan percabangan jalan dan peluang. Bayangkan seorang penjelajah yang berdiri di persimpangan jalan, harus memilih arah mana yang harus diambil. Setiap pilihan akan mengarah pada pengalaman dan tujuan yang berbeda. Huruf Y mengingatkan kita pada pentingnya mengeksplorasi berbagai kemungkinan, membuat pilihan yang tepat, dan menjalani hidup dengan penuh rasa ingin tahu. Perjalanan kita berakhir dengan Zeta, huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Huruf Z dengan bentuknya yang zigzag dan dinamis mengingatkan kita pada akhir, awal yang baru, dan siklus kehidupan yang terus berlanjut. Seperti halnya matahari yang terbenam menandai akhir hari dan terbit kembali keesokan harinya, Z melambangkan sifat kehidupan yang terus berputar. Bayangkan musim yang berganti, generasi yang berlalu, dan transformasi yang tak terelakkan yang terjadi dalam hidup. Huruf Z mengingatkan kita, penting dengan medan perbasain, bertiskin saudara masa terbitan wing yang berampun. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah huruf A sampai Z bersama kami. Seperti yang telah kita saksikan, setiap huruf menyimpan kisah tentang peradaban manusia, mencerminkan evolusi bahasa, dan mengingatkan kita pada kekuatan kata-kata yang luar biasa. Dari piktogram sederhana hingga bentuk huruf modern, alfabet kita adalah bukti kecerdasan, kreativitas, dan keinginan manusia untuk berkomunikasi. Semoga perjalanan ini menginspirasi Anda untuk lebih menghargai keindahan dan kekuatan bahasa. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik menarik lainnya.